Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dengan cara apa agar kita dapat selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan apa yang kita pikirkan tentunya itu bukan Allah, dan apa yang kita rasa itu pun bukan Allah. Ilmu dan pengetahuan apapun yang ada pada diri kita ini, itu pun tidak akan pernah mampu untuk dapat mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifatnya yang laisa kamislihi syai'un. Apabila kita mendefinisikan bahwa Allah itu bisa dikenal dengan ilmu dan juga pengetahuan, itu berarti sama saja bahwa kita itu menyamakan Allah dengan makhluknya. Sederhananya, siapa yang menciptakan ilmu dan pengetahuan? Setiap apa yang diciptakan pastinya itu adalah makhluk. Lalu apa bedanya Allah dengan ilmu dan pengetahuan tersebut? Kalau cara-cara seperti apa yang telah saya sebutkan tadi itu bisa atau mampu untuk mengenal Allah. Padahal jauh-jauh hari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, bila ingin mengenal kepada Allah, kata Nabi, anta mautu qabla mautu. Artinya matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Itu adalah contoh yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dapat mengenal kepada Allah dan juga dapat mengingatnya setiap saat. Artinya, seperti jasad yang tidak lagi memiliki daya apapun. Semua sudah dipulangkan kepada yang mempunyai diri. Jalan ini memang tidak mudah. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga Allah mensucikan ruhnya, beliau berkata, menyendiri merupakan sesuatu yang mesti engkau alami. Ketika nanti ajal datang menjemputmu, semua sahabat yang dekat maupun yang jauh akan memutuskan hubungan dengan dirimu, dan semua keluarga akan berpisah darimu. Maka dari itu, berpisahlah dari mereka dan putuskan hubungan dengan mereka sebelum mereka meninggalkan dirimu dalam kesulitan. Kuburmu akan menjadi jalan kecil menuju Allah, menjadi koridor. Matilah engkau sebelum engkau mati. Matilah terhadap dirimu dan juga terhadap mereka, maka engkau akan hidup di dalam Dia, dan engkau akan menjadi seperti orang yang mati, yang dimanipulasi oleh tangan-tangan takdir, menerima bagiannya dengan sepi ing pamrih. Dan beliau berkata, memegang teguh dalam tauhid adalah menyingkirkan semua makhluk, menjauhkan diri dari pergolakan tabiat untuk menuju alam malaikat, kemudian meninggalkan alam malaikat dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, sang sejati, yang menjadi pertanyaan sekarang, mau tidak kita belajar ilmu mati ini? Ini ilmu mudah tapi berat, berat tapi mudah. Mudahnya gampang didengar dan susahnya
sulit untuk dipraktekkan. Jujur saja, dalam menjabarkan ilmu ini, saya sendiri ngeri-ngeri sedap. Bukan apa-apa, sebab kepahaman setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari segi mana dia menilainya. Seperti saudara pernah melihat orang mati, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya mulut tapi ia juga tidak bisa berkata-kata. Karena semua sifat-sifat yang melekat pada diri orang yang mati itu telah kembali ke tempat asalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedikit saja dalam mengenai ilmu ini. Apakah orang yang telah mati, apa ada yang masih bisa membuka YouTube? Apakah orang mati, apa ada yang masih membuka channel Sang Sejati? Orang mati, apa ada yang masih bisa berzikir? Atau masih bisa beribadah-ibadah lainnya? Makan, minum, ibadah, berjima dan lain-lain. Jangan salah paham, yang saya bicarakan ini orang mati, bukan yang masih hidup. Kita ini masih hidup, masih dihidupkan, jadi masih perlu berjuang. Artinya, selama masih merasa kita ini hidup, hukum-hukum Tuhan tetap akan berlaku sesuai dengan sunnatullah. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya beliau, ia paling taat dan rajin ibadahnya di antara manusia lainnya. Dialah sosok insan kamil yang paling sempurna dan yang patut kita contoh suri tauladannya. Jadi kalau mau selamat, ikuti jejak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan banyak alasan yang macam-macam, dan juga jangan seperti ikan bodoh. Sudah tahu ia hidup di dalam air, tapi masih mencari air. Makanya bagi kita, pahami firman Tuhan yang ada di dalam surat Al-Fussilat ayat 54. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Sinkronisasi antara syariat dan juga makrifat itu sangat penting, zahir dan batin. Makanya perlu disinkronisasi, bukan lahiriah saja. Apalagi sebaliknya, keduanya perlu nutrisi untuk menyehatkan lahir dan batin. Di video sebelumnya sudah saya share bagaimana cara praktek zikir nafas, cara tafakur, dan itu hanya salah satu metode ilmu mengenal Allah. Selebihnya itu menjadi hak prerogatif Allah. Jadi duduklah pada lahula, jangan pernah merasa berilmu. Datanglah kepadanya tanpa membawa apapun. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.